Saya ngelatih berarti udah 10 tahun. Saya melatih di Sanggar Ngesti Laras sudah sejak tahun 2015. Sanggar Tari Ngesti Laras dibentuk sejak tahun 1991. Saat pembentukan itu bersama HPPW, saat itu Mas Darman dan Mas Agung pemerakarsanya antara lain. Kemudian ada Pak Heri Pujiyanto. Ya, banyak orang yang terlibat di dalamnya waktu tahun 91. Dan pertama latihan ada di pendopo belakang Bupati dan sampai tahun 2018 kita latihan selalu di pendopo Bupati. Nah, setelah adanya COVID karena situasi, terus kami jeda dulu. Tapi untuk yang di Silokromo tetap berjalan begitu ceritanya. Itu di Wonosobo dulu Galuh Swastika juga pelatih di Wonosobo karena banyak peserta yang dari lingkungan Kecamatan Leksono kemudian dibukalah di Silokromo begitu. Suruh ikut ngelatih. Terus sama biar jadi penerus katanya, soalnya adik-adik saya nggak ada yang menekuni bidang tari. Saya dulu muridnya Ibu Mulyani di waktu SMP. Nah, kebetulan kita juga kuliahnya bersama di UNY, ya, jurusan seni tari. Kebetulan waktu itu Bu Mulyani mengambil, dulu kan D3 Bu Mulyani, kemudian mengambil S1, dan ketika itu saya juga waktu kuliah di sana juga, kemudian kita bersama, dan setelah itu berembuk dengan saya untuk bagaimana kalau besok kamu aktif di Sanggar, seperti itu. Kami termotivasi karena banyak generasi muda yang sudah minim, saat itu minim tentang kecintaan kepada tari. Maka kami bersama teman-teman mendirikan sebuah sanggar, yaitu Sanggar Tari Ngesti Laras. Dimotivasi dari keprihatinan, kemudian kami atas prihatin itu kami tergerak untuk menampung anak-anak yang mencintai seni tradisi, khususnya tari, untuk belajar bersama di Ngesti Laras gitu. Hobi sih Mbak, hobi juga. Terus bakat, kata ibu ada bakat gitu kan, dari kecil sering diajakin nari-nari gitu. Motivasi saya yang pertama dari guru saya, yang jelas ya Ibu Mulyani, dan yang kedua karena mungkin bakat ya Mbak, jadi dari kecil saya suka menari. Yang selanjutnya motivasinya adalah pengen anak-anak zaman sekarang itu menggali lagi kesenian yang ada di daerahnya masing-masing, terutama seni tradisional. Pelatihnya dulu pertama saya sendiri, kemudian dibantu dengan beberapa teman yang dulu murid angkatan pertama akhirnya menjadi pelatih, antara lain Bu Yularti itu juga murid pertama, kemudian ada Mbak Retno dan lainnya. Dulu awal itu bisa 150 peserta di awal-awal tahun pertama itu 150. Sekarang yang aktif yang kemarin ujian hanya di Silokromo karena kami ada 3 tempat di Silokromo, Semayu, kemudian di Wonosobo sendiri sudah mulai buka, dan di Semayu sekitar 30 ya mungkin 100, dan di Sanggar Kota sekitar 50, berarti 160. Untuk muridnya di Sanggar Silokromo ada 70 yang aktif. Kemudian kita latihan setiap hari Minggu jam 9 mulainya sampai selesai. Kadang selesai jam 1 sampai jam 2, seperti itu.
Untuk materinya berarti tari kreasi sama tari yang dibikin sanggar sendiri. Selain tari ada bundengan sama karawitan. Kami tidak hanya membuka cabang tari tradisi dan kreasi baru, tetapi juga musik bundengan. Kami menerima siswa untuk belajar bundengan dan kami konsisten sejak tahun 2016. Pertama saya belajar dulu dengan maestronya Pak Munir dan Pak Bohori, beliau adalah guru saya. Lalu setelah itu kami mohon izin kepada beliau untuk bagaimana kalau kami membuka cabang bundengan. Ketika kami ada kesulitan, kami selalu konsultasi ke beliau. Antusiasnya alhamdulillah beberapa orang tua yang memasukkan anaknya ke sanggar dengan harapan lebih bisa menari lagi, karena di Selokromo itu banyak yang sudah bisa menari Mbak di sini. Jadi ketika kita mengajari tari sudah tidak susah, karena dulunya kan sini terkenal desa yang banyak orang seni seperti itu. Di Sanggar Musi Laras itu anggotanya dibagi per kelas kayak usia 5-6 tahun, nanti kelas A, terus kelas 2 sampai kelas 3, kelas B, kelas 4 sampai kelas 6, kelas C kayak gitu. Setelah ujian nanti tarian baru dan berlanjut terus seperti itu sampai nanti dia sebetahnya anak tersebut ya. Karena kalau ini yang berlatih di sini kebetulan dari TK semuanya dulu masuk sini. Dia sekarang ada yang udah kelas 4, ada yang udah yang kelas 6. Yang event tahunan itu di Festival Payung. Itu event tahunan. Kalau yang lain paling kalau ada job dari ibu. Kemarin baru pentas di Festival Payung di Keraton Solo, terus di Borobudur acara Festival Adat Budaya Nusantara, itu kayak event nasional, terus kolaborasi sama penari-penari isi. Bangga sih. Jadi pendaftarannya kita berbeda dengan yang ada di kota ya Mbak, karena wong letaknya di desa ya kita pendaftaran di sini 50.000. Kalau yang di kota 100.000. Untuk SPP di sini dulunya dari mulai 15.000. Saya naikkan beberapa tahun sekali jadi 20, kemudian sekarang 25 setiap bulannya. Kedepannya bisa lebih dikenal banyak orang, terus bisa banyak yang join, terus bisa pentas kemana-mana. Ya, harapannya yang pertama ketika anak-anak menari itu kita tidak hanya sekedar menari saja, tetapi bisa menampilkan yang maksimal agar penonton juga ikut tertarik ketika melihat sebuah tarian yang ada yang ditampilkan oleh anak-anak seperti itu. Harapannya lebih banyak yang mencintai tradisi, baik musik tradisional yang ada di Wonosobo maupun seni tari.